Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu kepada sedulur semua Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semoga sedulur semua diberikan keselamatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Begini Lur, mohon maaf saya baru sempat menjawab pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan di kolom komentar mengenai Sang Raja ya, Ere King. Kendalanya dan kelemahannya, terus suka duka pakai King, banyak sekali yang bertanya dan mohon maaf saya baru bisa balas sekarang dalam suatu bentuk ringkasan video. Banyak sekali Lur mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut bahwa Bang, bagaimana kendalanya Ere King, kelemahannya Ere King, ini khususnya untuk para newbie ya, maksudnya pemula yang baru mulai terjun main 2 tak khususnya Ere King, selalu bertanya kepada saya sampai banyak pula yang WA ya kan, karena WA saya ada di tentang ya di channel YouTube. Banyak yang bertanya, Bang, apa kelemahannya? Boros nggak? Misalkan trouble nggak? Rewel nggak gitu. Jadi sebenarnya gampang Lur. Kalau kendalanya di 2 tak ini Ere King ya, kalau saya pribadi nggak ada kelemahannya, nggak ada kendalanya kalau kita sedikit banyaknya menguasai, mengerti gitu loh. Teman-teman bisa belajar lah, sekarang gampang bisa buka YouTube, terus bisa pelajarin tutor di sana atau di videonya Dwi Kristianda juga, dan banyak kok video tutor lainnya yang mengajarkan masalah atau berbagi pengalaman masalah-masalah yang ada ya. Dan ada juga khusus pertanyaan yang banyak nanya mengenai saya, mengenai muka, mengenai wajah, kenapa ditutup gitu kan Lur. Ya saya kan menjawab, apalah arti wajah gitu kan, untuk apa, ini nggak perlu gitu kan. Yang penting kan pengalamannya yang saya bagi kepada sedulur semua. Jadi ya gak akan tak buka selamanya ya kan, karena nanti kalau misalkan lagi tutor ngelihat mukanya ntar nggak fokus kan, mukanya orang tampan sekali loh kayak Dilan ya kan. Nanti sedulur-sedulur nggak fokus ya kan. Ya udah, jadi intinya ke tutornya ya kan. Baiklah, yang pertama ada beberapa kelemahan ya yang akan saya ceritakan kepada sedulur semua, terutama yang newbie yang baru mau mulai main 2 tak khususnya Ere King. Kalau yang sudah main cukup tersenyum aja sambil lihat video ini. Kalau ada yang kurang tambahin di kolom komentar. Begini Lur, yang pertama adalah kelemahannya boros. Ya, itu menurut pandangan yang bisa dibilang awam ya, atau masyarakat yang belum atau yang sudah pernah atau bahkan yang sekarang lagi menggunakan Sang Raja Ere King. Boros. Kenapa boros? Karena ya memang sejatinya bukan cuma hanya Ere King Lur, semua 2 tak boros karena dia 2 langkah, 1, 2 langsung ngambil bahan bakar lagi langsung dibuang. Beda sama 4 tak, dia 4 langkah baru dibuang. Nah, kenapa sih kayak ada Ere King bisa ngalahkan CC yang CC 135, bisa ngalahkan CC yang 250 ya, karena langkahnya kalau dihitung-hitung gitu kan ya bisa sebanding lah gitu ya. Tapi ya dengan settingan-settingan tertentu. Nah, kenapa boros Lur? Ya karena 2 tak ya kan. Jadi di situ kelemahannya. Ya, makanya ya harus jangan setengah-setengah kalau mau main 2 tak, harus harus ready, harus bener siap gitu ya Lur ya. Ya yang kedua, kendala di sini rewel, katanya rewel ya kan, mogokan. Enggak juga Lur, kalau misalkan Ere King mau dirawat, diayomi, disayang, servis rutin ya kan, jadi nggak akan ada trouble. Kalau memang maintenance-nya bagus, memang perawatannya bagus, nggak akan trouble. Makanya laki-laki main 2 tak, pernah denger nggak kata-kata itu? Kenapa? Contoh, karena memang 2 tak itu khusus untuk yang suka tantangan gitu kan, yang nggak suka hanya starter gas, starter jalan gitu kan, dan nanti akhir bulan ada kreditan ya kan. Bercanda ya Lur ya, jangan kesinggung. Maksudnya khusus untuk yang berani yang maksudnya yang nggak monoton lah, yang mau yang nggak biasa-biasa aja. Karena ketika kita main 2 tak Ere King, contoh di Ere King itu kita dituntut harus tahu mesin, harus
Gak cuma Air King, saya sebut mereknya kayak Vespa atau Ninja 2 tak atau yang lainnya. Pokoknya 2 tak itu dituntut harus tahu mesin. Kenapa? Karena ketika trouble kita bisa atasi sendiri lur gitu kan. Itu laki-laki banget ya kan, anak STM banget. Jadi semua trouble-trouble itu bisa diatasi lah dengan banyaknya perseduluran kita dari Sabang sampai Merauke. Contoh misalkan sedulur trouble di mana bisa diposting, bisa dibantu dengan klub-klub yang terdekat di radius tempat sedulur mogok itu. Di samping itu juga bisa belajar dari YouTube, dari mana rekomendasi dari Google, dari mana ya mengenai mesin ya. Karena memang sejatinya 2 tak harus ngoprek sendiri biar kece. Jangan bentar-bentar ke bengkel, bentar-bentar ke bengkel, bentar-bentar ke bengkel. Nah, di situ ya kan, nggak semua nggak semuanya harus ke bengkel lah. Cobalah belajar dari kayak ganti oli yang paling kecil-kecil, servis karbu itu kan bisa dibenerin sendiri lah gitu. Jadi kelemahan tersebut bisa kendala yang yang dibilang Air King itu rewel, mogokan, bisa ditepis lah dengan hal kita bisa garap sendiri, misalnya bisa atasi sendiri masalah-masalah yang ada. Ya kan. Ketiga, polusi gitu ya. Polusi. Kelemahan Air King adalah polusi. Itu yang saya sering dengar ya. Oke lur, saya akan jawab. Banyak enggaknya asap itu bisa disetting ya kan, dari ininya, dari settingan karbu lah, misalnya dari oli sampingnya jangan terlalu banyak. Jadi asap yang keluar juga nggak begitu banyak lur. Jadi bisa ditepis lah masalah itu. Juga populasinya Air King ini nggak bertambah lur. Contoh misalkan ada 1000 unit di Indonesia, ya udah 1000 unit aja, nggak bertambah kok, nggak bertambah, populasinya segitu aja, ya kan, nggak bertambah segitu aja. Juga kelemahan Air King itu spare partnya susah gini, nggak lur, sama sekali nggak, karena Yamaha ya, contohnya Yamaha Polgadung itu menstok spare part itu ready lah sampai 10 tahun ke depan ya kan. Itu per 10 tahunnya, jadi nggak perlu khawatir. Bahkan spare part itu murah-murah sekali lur, dan ada suku cadang yang KW atau yang ori ya kan, terjangkau dan nggak susah dicari ya kan. Banyak kok di mana-mana, di online di mana-mana banyak, nggak susah dicari, gampang semuanya, nggak ada yang sulit. Jadi saya akan menepis semua kelemahan-kelemahan yang sempat disebutkan yang ada ya kan di masyarakat atau di publik lah, yang bilang kalau Air King itu boros, polusi, spare partnya susah, mogokan. Sebenarnya semua itu bisa ditepis dengan kita menguasai kendaraan kita, terutama ya menguasai kelemahan-kelemahan yang ada di trouble. Contohnya nih cara servis karbu, semua kalau maintenance-nya itu bagus, nggak akan ada trouble, dijamin bisa gas terus kemana aja ya kan. Yang paling pertama, kalau misalkan blayer nih geber-geber, jangan asal geber lur. Di situ kelemahannya kadang suka ceket katanya, nyangkut sehernya nggak bisa diselah, yaitu karena kembali tadi ke maintenance ya lur, ke perawatan. Kalau misalkan kita kurang oli samping, kendalanya memang pasti bakalan ceket, karena dia hanya buringnya nggak ada radiator, nggak ada apa, hanya sekedar mengandalkan oli samping. Oke lur, sampai di sini aja. Kira-kira ada yang kurang tolong ditambahkan di kolom komentar, nanti kita akan bikin sesi part 2. Terima kasih. Jangan lupa subscribe video ini, jangan lupa di like, di komen juga ya lur ya, ditunggu ditambahkan di kolom komentar kalau ada yang kurang-kurang. Salam raja, salam sedulur.